Karena Ramadan itu memang bulannya Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran selama Ramadan, dan itu rahasianya dimunculkan jumlah muqtaridah yang berbicara tentang Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Itulah kenapa ada amal istimewa di bulan Ramadan namanya Tadarus Al-Quran. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayat yang tersebut. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ayat-ayat puasa. Kali ini kita lanjutkan di Al-Baqarah 185. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka siapa di antara kamu yang melihat bulan, maka dia wajib berpuasa. Siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan, maka berbukalah, nanti ganti di hari yang lain. Dan hendak Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesusahan untukmu. Dan sempurnakanlah hitungan hari. Bila sudah sempurna, maka bertakbirlah atas petunjuk yang diberikan Allah kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Itu artinya surah Al-Baqarah 185. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, ayat ini masih bicara tentang aturan puasa, di mana kata Allah, siapa di antara kamu yang melihat bulan, maka dia berpuasa. Siapa yang sakit atau safar, maka berbukalah, nanti ganti di hari yang lain. Jadi ayat 185 ini masih bicara tentang aturan-aturan puasa. Tapi menariknya, ayat ini diawali dengan satu kalimat, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa Allah tidak mulai saja langsung dengan aturan puasa? Siapa yang melihat bulan, berpuasalah. Tapi tidak, dimulai dulu dengan kalimat bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Di dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini namanya jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah itu kalimat yang menempel, yang tidak punya tempat dalam i'rab, begitu kaidahnya. Kenapa diselipkan Allah bulan Ramadan turun Al-Quran? Padahal kita bicara tentang puasa. Disitulah isyaratnya bahwa di dalam bulan Ramadan ini, amal yang istimewa bagi orang yang berpuasa adalah membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan, membaca Al-Quran nilainya akan berbeda dengan di luar Ramadan. Itulah kenapa Nabi bersabda, setiap Ramadan Jibril turun untuk murajaah, bertadarus dengan saya. Karena Ramadan itu memang bulannya Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran selama Ramadan, dan itu rahasianya dimunculkan jumlah muqtaridah yang berbicara tentang Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Itulah kenapa ada amal istimewa di bulan Ramadan namanya Tadarus Al-Quran. Tadarus itu bukan membaca, mempelajari Al-Quran. Dari kata daras. Daras itu artinya mempelajari, tadarus mempelajari dengan sungguh-sungguh. Maka perbanyaklah kajian-kajian di bulan Ramadan, karena itu bentuk tadarus. Dan itu kenapa Allah selipkan Al-Quran di dalam ayat puasa. Yang kedua kata Allah, siapa yang melihat bulan di antara kamu, maka berpuasalah. Di sini Allah menggunakan kata syahida. Syahida itu artinya menyaksikan. Bukan melihat, tapi menyaksikan. Karena syahida ini, dia bisa mencakup penglihatan mata, bisa penglihatan dengan ilmu. Misal, di surah An-Nur ayat yang keempat. Ketika seseorang menuduh
perempuan baik-baik berzina. Maka kata Allah, yang menuduh datangkan arba'a syuhada. 4 saksi. Ada kata syuhada di situ. Saksi yang bagaimana di sana? Saksi yang melihat kejadian di tempat perkara. Namanya saksi TKP. Yang melihat kejadian dengan mata kepalanya. Namanya syuhada atau syahid. Jadi kata syahid melihat dengan mata kepala. Tapi syahid juga bisa melihat dengan ilmu. Coba baca cerita Nabi Yusuf. Ketika Yusuf dituduh hendak memperkosa Zulekha. Dan Yusuf mengatakan dia yang mengejar saya. Dan tidak ada saksi TKP yang melihat kejadian. Siapa yang benar, siapa yang salah. Apa yang terjadi? Kata Allah, wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah seorang saksi dari keluarga Zulekha. Apa saksinya? Jika baju Yusuf sobek dari depan, maka Yusuf salah. Bila baju Yusuf sobek dari belakang, Zulekha salah. Bagaimana analisanya? Kalau Yusuf bajunya sobek dari depan, itu artinya Zulekha membela diri. Yusuf yang menjadi pelaku. Kalau sobek di belakang, berarti Yusuf melarikan diri. Zulekha mengejar dia. Dilihat baju, ternyata sobek dari belakang dan Zulekha yang salah. Saksi apa namanya itu? Saksi ahli. Saksi yang menganalisa dengan ilmu pengetahuan, dengan logikanya. Maka ketika Allah menggunakan kalimat syahidah, siapa yang menyaksikan bulan maka dia berpuasa. Apakah persaksiannya lewat mata ataukah persaksiannya lewat ilmu pengetahuan? Maka Anda yang ru'yah, syahidah juga. Anda yang hisab, syahidah juga. Dua-duanya tercover dalam makna syahidah minkumus syahr. Jadi tidak perlu ribut. Mana yang benar hisab atau ru'yah. Dua-duanya benar karena masuk ke dalam kata syahidah. Begitulah ya Allah fleksibelnya dalam soal ketetapan hukum. Allah pilih kata yang bisa merangkum kedua persoalan itu. Yang pakai ru'yah, syahidah juga. Yang pakai hisab, syahidah juga. Bahkan hebatnya lagi, Allah mengatakan bukan hilal, tapi syahar. Faman syahida minkumus syahr. Siapa yang menyaksikan bulan. Bulan, bukan hilal. Karena itu kalau ada orang berpuasa dengan mulainya dengan melihat bulan, iya bisa jadi. Kenapa? Asyahr, bukan hilal. Begitu fleksibel. Yang penting pada kunci kata di awal ayyaman ma'dudat. Puasa itu harinya harus sama. Bagaimana harinya yang sama? 29 minimal, 30 maksimal. Boleh jadi mulainya sama, berakhirnya berbeda. Karena yang satu 29, yang satu 30. Boleh jadi mulainya berbeda, akhirnya sama. Kenapa? Yang penting harinya sama 29 atau 30. Soal kapan mulai, boleh berbeda. Kenapa? Syahidah membuat orang berpeluang untuk berbeda mulai. Bahkan kata Allah, minkum. Siapa yang melihat bulan di antara kamu, maka yang melihat itu yang wajib. Yang tidak melihat, sempurnakan bulan 30. Maka boleh jadi di satu rumah orang berbeda Ramadannya. Berbeda Syawalnya. Misal, istri saya melihat hilal, melihat bulan. Saya tidak mempercayai dia. Dia wajib berpuasa karena dia melihat, saya tidak wajib berpuasa karena saya tidak melihat. Maka saya sempurnakan saja bulan 30, besoknya 1. Karena yang wajib puasa itu minkum. Allah tidak mengatakan faman syahida asyahra falyasumu. Siapa yang melihat bulan semua berpuasa. Tidak. Siapa di antara kamu yang melihat bulan, maka yang melihat itu yang berpuasa. Yang tidak melihat, dia ikut penglihatan orang boleh, atau sudah sempurnakan bulan 30. Itu fleksibelnya soal aturan berpuasa. Jadi berbeda mulai, berbeda akhir, itu hal yang wajar selama ayyaman ma'dudat. Lalu kata Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Jika sudah sempurna, sempurnanya tukmil. Karena sempurna itu bisa atamma. Misalnya begini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Di situ ada dua kata sempurna. Ada kata akmala, ada kata atamma. Bedanya apa? Kalau akmala, sempurnanya tidak bertambah. Kalau atamma, sempurnanya bisa bertambah. Itu kenapa agama akmala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena persoalan agama, hukum-hukum agama, prinsip-prinsip agama tidak akan bertambah lagi. Tidak ada ijtihad dalam soal ibadah. Maka agama akmala. Tapi nikmat, atmamtu, karena nikmat bisa berubah.
Maka ketika kamu sudah sempurna bilangannya 29, bertakbir. Yang sudah bertakbir, besok dia lebaran. Yang belum sempurna, sempurnakan 30. Tapi bila 30 sudah sempurna, tidak boleh lagi ditambah. Karena maksimalnya 29 atau 30. Begitu ya fleksibelnya Allah mengatur tentang persoalan puasa di dalam Al-Quran. Karena yang dilihat Allah bukan jumlah hari, bukan kapan mulainya, bukan kapan berakhirnya. Yang dilihat Allah hasil atau ending output dari puasa itu la'allakum tattaqun, bisa tidak merubah kita menjadi orang takwa. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.